Agenda pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan dari saksi daripada para tergugat. Sehingga tadi mereka menghadirkan saksi yaitu seorang dokter, di mana dokter itu adalah ahli bedah. Dan dia sudah menjelaskan terkait dengan hasil pemeriksaannya berdasarkan CT scan yang ada. Jadi dia tidak melakukan pemeriksaan dalam, dia hanya melakukan pemeriksaan terhadap hasil CT scan yang sudah diperiksa oleh dokter sebelumnya. Sehingga dari hasil itu dia menganalisa bahwa katanya menurut informasi daripada saksi tadi bahwa ada semacam daging menumpang di bagian perut. Informasi dari saksi yang dokter ahli tadi seperti itu. Tetapi informasi daripada keluarga bahwa informasi itu tidak pernah disampaikan, sehingga tadi juga disampaikan oleh saksi tadi bahwa dia meminta untuk ada rujukan ke rumah sakit kandung. Tetapi rujukan itu dia sampaikan ke dokter Katrin yang juga posisinya sebagai tergugat 2, tetapi tidak terlaksana. Kami coba menggali pertanyaan bahwa apakah ada kelanjutan dari proses rujukan itu. Saksi juga tadi tidak bisa menjelaskan. Jadi dia cuma tahu bahwa dia pernah memberikan rujukan untuk dilanjutkan ke rumah sakit kandung, tetapi informasi dari keluarga itu tidak terjadi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh saksi tadi terkait dengan pemeriksaan dia, tetapi pemeriksaannya hanya berdasarkan dari CT scan saja, tidak melakukan pemeriksaan dalam. Jadi memang informasi terkait dengan daging menumpang itu hanya pada saat sidang ini, karena pada saat pemeriksaan di rumah sakit ODSK, menurut informasi dari keluarga itu tidak pernah ada. Karena tadi juga sudah jelas dia informasikan bahwa itu dia hanya lihat berdasarkan hasil CT scan saja, tidak melakukan pemeriksaan dalam. Yang tadi dia melakukan pemeriksaan itu dia cuma bilang melakukan evakuasi terhadap kotoran yang sudah keras, tetapi tidak sampai ke dalam. Jadi itu yang dibantah oleh keluarga bahwa informasi itu hanya di persidangan sini saja baru mereka dengar. Sehingga tadi kami minta kepada majelis hakim supaya berikan kesempatan lagi kepada kami untuk bisa menghadirkan ahli di sidang berikutnya. Hari ini kami dari tim hukum Pemprov yang diketuai oleh Pak Noti, Pak Denny dan Pak Yeli, juga ada dari bidang hukum, kami hukum Pemprov Sulut, dan kami konsultan hukum dari Rumah Sakit ODSK menghadirkan satu saksi lagi, yakni saksi fakta, yakni Dr. Jeff Labian. Beliau adalah dokter spesialis bedah yang pada waktu penanganan pasien itu membaca hasil CT scan pasien itu yang sudah pernah diperiksa pada tahun Oktober 2023 silam. Jadi pada intinya keterangan tadi saksi fakta Dr. Jeff Labian menyampaikan bahwa pasien Ibu Helena Mumu ini sudah pernah dirawat sebelumnya di Rumah Sakit ODSK pada bulan Oktober 2023. Kemudian pasien kemudian dirawat lagi pada bulan masuk tanggal 30 Maret 2024 dan kemudian meninggal pada 1 April 2024. Nah, dari hasil anamnesa ataupun pembacaan CT scan dari Dr. Jeff sudah menjelaskan ke suami dari Ibu Helena, dalam hal ini penggugat, dan juga anak laki-laki dari pasien Oma Helena, bahwa hasil foto CT scan itu menggambarkan ada massa, atau tadi sudah dijelaskan, teman-teman media sudah mendengar bahwa massa itu dalam artian daging menumpang yang ada dalam usus atau perut bagian dalam daripada pasien atau Oma Helena sendiri, dan itu sudah disampaikan atau sudah diberikan edukasi penjelasan kepada suami dari Oma atau Opa siapa tadi, Sampelan penggugat, dan anak laki-laki. Dan itu menurut kesaksian tadi dokter, baik pihak suami maupun anak mengerti apa yang sudah disampaikan. Nah, kemudian atas penjelasan atau edukasi daripada dokter Jeff selaku spesialis bedah itu mereferensikan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Prof. Kando
Nah, dalam penjelasannya tadi itu, dalam proses perujukan itulah kemudian almarhumah mengembuskan nafas. Nah, karena penjelasan dari dokter, pihak Rumah Sakit Prof. Kando prosedurnya harus menerima dulu permohonan untuk rujuk dari Rumah Sakit ODSK. Dari keterangan dokter saksi tadi, seperti Pak pengacara bilang tadi, kalau misalnya mereka mengatakan ada daging menumpang ke perut almarhum ibu, bahwa itu dia tidak benar. Kalau mami saya masuk ke rumah sakit itu masih dalam keadaan sadar, masih berbicara dan bisa makan, bisa minum, bukan dalam keadaan parah. Jadi setelah masuk rumah sakit bukannya sembuh, malah meninggal. Orang minta kepada majelis hakim untuk bertindak secara tegas. Siapa yang bersalah itu harus dihukum. Selaku suami dari anak korban menambahkan bahwa keadilan ini kan hanya ada di pengadilan. Jadi masyarakat ini berharap bahwa keadilan itu adalah jalan yang terakhir itu di pengadilan. Nah, jadi kami berharap masalah ini diselesaikan secara seadil-adilnya dan terkait dengan yang selama ini kami dari pihak keluarga merasakan bahwa dari pihak rumah sakit datang ke rumah keluarga itu yang kami pertanyakan, kenapa ada surat yang dibuat untuk seperti memaksakan bahwa kesepakatan bersama. Jadi seakan-akan surat itu sudah dibuat dan tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa sudah sepakat untuk berdamai. Tiba-tiba ada surat yang sudah dibuat itu memakai kop dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, sudah dibuat sedemikian rupa untuk segera ditandatangan pada saat itu, dan untungnya keluarga tidak menerima dan tidak menandatangani. Kami pihak keluarga sekali lagi sangat berharap bahwa keadilan untuk kasus dugaan malpraktek ibunda mertua kami itu Joke Helena Gemuk berjalan dengan seadil-adilnya. Kami datang dengan baik-baik menanyakan untuk mengambil data, tapi tiba-tiba tanpa ada penyambutan yang baik dari oknum ini, langsung dia datang lihat di ruangan, langsung bilang jangan coba-coba kasih data ke mereka. Perkiraan itu berapa? Minggu lalu. Sekitar minggu lalu ya? Iya. Minggu lalu. Iya, kurang lebih 5 hari. Jadi ada oknum itu yang bernama kepala bidang keperawatan, dia mengusir kami dengan tidak baik. Itu juga ada salah satu wartawan yang diusir, jadi sama-sama tuh orang diusir. Jadi dibilang ke security, yang si oknum ini bilang security atasi keluar gitu dah. Kami tidak membuat keributan. Sampai wartawan juga diusir. Wartawan juga diusir di situ.